Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran fikih, yaitu dalam bab mengusap ghib atau perban. Ini yang dikatakan dengan sahibul jabair, orang yang memakai gips atau perban. Yang pertama dari definisi. Jadi gips atau perban adalah sesuatu yang digunakan untuk membalut tulang yang patah. Biasanya itu kalau misalkan kita melihat ada orang tangannya itu diperban ketika patah, itulah yang dinamakan gips biasanya. Sekarang hukum memakai gips atau perban adalah bentuk keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bisa jadi hukumnya memakai gips atau perban ini menjadi wajib apabila dia khawatir akan keselamatan jiwanya, atau sakitnya bertambah parah, atau sembuhnya lama. Jadi ketika ada suatu kemungkinan apabila kita tidak memakai gips maka kita akan meninggal, atau penyakitnya tambah parah, atau sembuhnya itu lama, maka hukumnya memakai gips ini hukumnya berubah menjadi wajib. Dan terkadang seseorang tidak memerlukan gips atau perban. Apabila ada jatuhnya itu hanya ringan saja, yang sekiranya itu tidak memerlukan gips atau perban, maka tidak perlu pakai gips atau perban, karena nanti akan berdampak kepada wudhunya. Ketika orang itu wajib memakai gips atau perban, maka ada rukhsah di sana, kemurahan dari Allah, kemudahan dari Allah. Sedangkan kalau orang itu tidak layak untuk memakai perban atau gips tapi dia terus memakainya, maka ini akan tidak sah wudhunya, karena di sana ada penghalang di bagian tangannya misalnya. Karena sebenarnya dia itu tidak layak. Jadi dibedakan dulu ya, dia itu layak untuk digips atau tidak. Paham ya? Apabila seseorang terpaksa menggunakan gips atau perban, maka dia wajib memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, wajib membasuh anggota badan yang sehat dan tidak terbalut gips atau perban. Jadi ini adalah hal-hal yang diperhatikan ketika seseorang itu mau taharah, mau wudhu atau mau mandi besar, punya hadas kecil atau hadas besar. Jadi yang pertama itu anggota badan yang sehat yang tidak terbalut gips atau perban itu wajib dibasuh. Ketika mandi semua badan kecuali yang diperban itu wajib dibasuh. Ketika wudhu semua anggota wudhu yang wajib dibasuh, yang sehat itu wajib dibasuh kecuali yang ditutupi oleh gips atau perban. Yang kedua, wajib mengusap seluruh permukaan gips atau perban. Nah, ketika semua anggota yang sehat itu sudah dibasuh, maka tersisa anggota yang masih ada gipsnya. Nah, ini wajib tidak perlu dibasuh yang terkena gips atau perban, tetapi diusap saja dengan air. Diusap saja dengan air, gak perlu dibasuh. Yang ketiga, wajib mentayamumkan bagian yang terbalut gips sebagai ganti dari kewajiban membasuh anggota wudhunya. Jadi mengganti anggota wudhu yang terkena perban atau di sana itu ada gips, maka digantinya dengan tayamum seperti yang kita praktekkan kemarin. Apabila gips atau perbannya itu ada di tangan, maka ketika kita ada di tangan kanan misalkan, kita hanya mengusap saja yang diperban, mengusap sedikit.
dengan air. Nah, ini untuk mengganti yang tidak terusap di bagian tangan ini, menggantinya dengan apa? Dengan tayamum. Jadi kita lap dulu. Tayamum itu seperti apa? Itu bab kemarin. Kita lap dulu muka kita dan kedua tangan kita dengan kain, lalu kita mengambil yang debu yang suci, kemudian apa? Bertayamum, mengusap debu yang suci tersebut kepada dua muka dan satu muka dan kedua tangan. Begitu juga kalau ada di kaki. Tayamumnya seperti apa? Ketika kita membasuh kaki, membasuh bagian sehat, perbannya diusap, kemudian apa? Bertayamum. Bertayamumnya apa kalau ada di kaki? Bertayamumnya sama, namanya tayamum, yang niat mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci walaupun lukanya ada di kaki. Karena tayamum ini adalah pengganti bagian yang tidak terkena air karena dibalut oleh gips atau perban. Itu yang harus dipahami. Paham ya? Nah, sekarang apabila seseorang tidak membalut lukanya dengan gips atau perban, maka dia wajib membasuh bagian sehat, kemudian mentayamumkan bagian yang sakit jika tidak memungkinkan membasuhnya dengan air. Dan nanti ketika hendak mengerjakan sholat fardu, dia wajib mentayamumkan kembali bagian yang luka tadi meskipun dia belum batal dari wudhunya. Adapun bagian yang lainnya tidak wajib kecuali jika tidak berhadas. Maksudnya seperti ini. Apabila adik jatuh, tangannya itu sampai berdarah banyak sekali. Nah, kata dokter, tangannya ini, luka yang ada di tangan ini tidak boleh terkena air, kata dokter. Nggak boleh, itu malah akan menambah parah atau sembuhnya akan lama. Tetapi lukanya itu tidak perlu dibalut dengan perban atau gips. Maka bagaimana? Ketika berwudu dibasuh anggota yang sehat. Dan anggota yang sakit itu tidak perlu diapa-apain, tidak perlu diusap, tidak perlu terkena air. Paham ya? Nah, untuk mengganti anggota yang sakit ini, maka apa? Diganti dengan tayamum, sama seperti apabila ada perban atau gips, diganti dengan tayamum. Setelah itu langsung sholat. Nah, setelah sholat fardu zuhur misalkan, masuk waktu asar, maka dia harus bertayamum lagi. Cukup tayamum. Apabila waktu zuhur sampai masuk waktu asar wudunya itu belum batal, maka dia hanya bertayamum saja. Karena tayamum itu digunakan satu kali untuk satu fardu. Untuk sholat fardu, tayamum itu digunakan satu kali saja. Berbeda dengan sholat sunnah yang bisa dipakai beberapa kali. Maka cukup bertayamum saja karena wudhu yang dari zuhur tadi belum batal. Tetapi ketika masuk waktu asar dia itu sudah batal, maka wudhu seperti yang pertama, yaitu apa? Wudhu seperti biasa, bagian sehat itu dibasuh dengan air dan bagian sakit diganti dengan yang tayamum. Paham ya? Selagi dia belum batal, maka kewajiban baginya itu hanya mengganti tayamum yang baru, karena itu sholat fardu yang baru. Karena apa? Karena satu tayamum itu digunakan untuk satu sholat fardu. Tapi kalau misalkan dia batal, sudah berhadas, maka harus diulang dari wudhu dan tayamumnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah keluar bersafar, kemudian ada seseorang di antara kami yang tertimpa batu di kepalanya. Lalu pada malamnya dia mimpi basah sehingga mewajibkan dia untuk mandi besar. Dia bertanya kepada para sahabat, bagaimanakah menurut kalian, apakah saya mendapatkan keringanan tayamum? Mereka menjawab, para sahabat ini, kamu tidak mendapatkan keringanan tayamum karena kamu bisa mendapatkan air. Lantas orang tadi itu mandi junub.
Nah, setelah mandi junub, sahabat yang palanya ini tertimpa batu ini ternyata meninggal, wafat, sebab terkena air. Lantas setelah kami kembali dan menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakanlah peristiwa tersebut, yaitu yang tadi seorang sahabat yang terkena kepalanya terkena batu, kemudian bertanya, kata sahabat yang lain tidak ada rukhsah untuk bertayamum, kemudian dia mandi junub dan lukanya terkena air dan meninggal. Itu ditanyakan kepada Nabi. Kemudian beliau bersabda, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Tidakkah mereka bertanya terlebih dahulu jika tidak tahu? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya cukuplah bagi orang tadi bertayamum karena ada luka di kepalanya. Dia membalut lukanya dengan secari kain, lalu dia usap permukaannya, kemudian membasuh seluruh badannya. Kenapa seluruh badannya? Karena pada kasus ini adalah ketika mandi besar. Jadi apa-apa yang dilakukan ketika wudhu itu juga dilakukan ketika mandi. Misalkan ketika mandi besar seluruh badan itu harus terkena air. Tetapi apabila ada luka, maka lukanya itu tidak perlu dikenakan air. Kalau ada perban diusap saja dengan air. Digantinya dengan apa? Digantinya itu dengan bertayamum. Jadi sama antara wudhu dan mandi. Apabila ada luka, maka digantinya anggota yang tidak terbasuh itu dengan apa? Dengan tayamum. Nah, sekarang durasi waktu bolehnya mengusap gips atau perban. Tidak ada batasan waktu tertentu dalam mengusap gips atau perban. Seseorang boleh mengusap gips atau perban hingga sembuh dari sakitnya. Apabila anggota badannya telah sembuh, maka kebolehan mengusap gips atau perban telah berakhir. Jadi berapa hari dia boleh mengusap perban, bertayamum dengan mengganti anggota yang tidak terkena air, itu tidak ada batasan waktu. Andaikan kata dokter misalkan kamu harus memakai perban atau gips ini selama 12 hari, maka selama 12 hari dia diperbolehkan mengganti anggota yang tidak bisa dibasuh dengan air itu dengan bertayamum. Kata dokter sebulan, maka diperbolehkan sebulan. Bahkan kata dokter andaikan setahun karena lukanya sangat parah, maka boleh terus setahun itu menggunakan tayamum dan wudhu atau mandi seperti yang tadi saya jelaskan, karena tidak ada batasan waktu. Tetapi ketika lukanya itu sudah menutup, lukanya itu sudah sembuh, lukanya itu sudah tidak apa-apa terkena air, maka kewajibannya untuk bertayamum dan yang lainnya tersebut itu sudah tidak ada. Wajib membasuh dengan air. Karena apa? Karena sudah sembuh. Ketika sudah sembuh, maka waktunya itu sudah selesai. Apabila seseorang telah berwudu, lalu keringanan mengusap gips atau perbannya telah berakhir, maka dia wajib membasuh anggota badan yang tertutup gips tadi beserta anggota wudhu setelahnya sesuai urutannya. Karena apa? Karena sudah sembuh. Hal itu berlaku untuk semua bentuk bersuci, baik hadas kecil yaitu wudhu maupun hadas besar yaitu mandi besar. Sekarang perkara yang menyebabkan wajib mengulangi wudhu atau mandi. Apa aja perkara-perkara yang wajib diulang? Jadi dia melakukan hal-hal seperti itu, seperti bertayamum dan berwudu atau bertayamum dan mandi, tetapi harus diganti, diqadha. Yang pertama, apabila seseorang hendak melepaskan gips atau
perbannya dia harus dalam keadaan suci. Jika dia melepasnya dalam keadaan tidak suci, maka wajib baginya untuk mengulangi toharoh wudhu atau mandinya. Jadi seperti ini, andaikan dia harus memakai perban ini selama sebulan. Nah, di hari yang ke-30 dia itu sudah sudah memakai perban, sudah berwudu dan sudah bertayamum. Nah, pada waktu itu perbannya mau dicopot. Ketika dicopot, dia itu masih dalam keadaan suci. Maka tidak perlu diulang. Yang diulang wudunya atau mandi besar itu tidak perlu diulang. Karena apa? Karena ketika dicopot itu dalam keadaan suci, dianya itu belum berhadas. Paham ya? Bisa langsung sholat, nggak perlu wudhu ulang lagi. Tetapi kalau misalkan dia ketika mencopot perban ini dia itu sudah berhadas, maka wudhunya yang masih ada ketika dilakukan ketika masih ada perban dan tayamumnya juga itu maka menjadi batal otomatis. Maka dia harus mengulangi wudhunya. Paham ya? Wudhu seperti biasa karena dia sudah sehat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, wajib mengulangi toharoh yaitu wudhu atau mandi apabila anggota badan yang sakit itu adalah anggota tayamum, yaitu wajah dan tangan. Itu harus diulang. Yang ketiga, apabila gips atau perban yang digunakan untuk membalut luka melebihi dari yang seharusnya ditutup sehingga menutup bagian wudhu yang sehat, maka dia wajib mengulangi membasuh bagian yang tertutup tadi. Jadi misalkan adik-adik itu ada luka di tangannya, di sini misalkan, di sini ada luka sederet seperti ini, segaris. Tetapi adik-adik membalut dengan perban itu sampai menutupi segini, misalkan sampai segini. Ini tidak diperbolehkan. Adik-adik harus mengulang basuhan yang sehat. Basuhan yang sehat ini tertutup oleh perban yang banyak, padahal lukanya segini. Maka perbannya ini harus dicopot, yang sehat ini harus dibasuh anggota yang sehat. Perbannya harus dicopot. Karena rukhsahnya itu ada di luka yang ada di sini. Jadi yang harus diingat oleh adik-adik adalah ketika memakai perban atau gips itu hanya terbatas kepada anggota yang sakit saja. Nggak boleh melebihi anggota yang sehat lainnya. Jadi yang sehat gak perlu ditutupi dengan perban. Kalau misalkan yang sakit segini ya perbannya itu hanya segitu. Kalau yang sakit segini ya perbannya hanya segini. Tidak boleh dilebih-lebihkan. Paham ya? Ya, itu adalah pembahasan singkat tentang hukum membalut gips atau perban atau dinamakan dengan sahibul jabair. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.